Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Neva and Family, Neva Host. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan alur film serial kesayangan kita, Shinbi House Season 5 episode 11. Seperti apa keseruan ceritanya? Yuk, check it out! Di episode sebelumnya diceritakan bagaimana Ken berhasil menguasai diri Rion. Ken berhasil mengalahkan makhluk Scorpion dan makhluk ular. Namun apakah sampai di situ saja perjuangan Hari dan teman-temannya? Yuk kita lanjut di episode selanjutnya. Film dibuka dengan Sashins yang mengeluarkan kekuatannya untuk melepaskan penyebar wabah mata merah dari segelnya. Peristiwa itu disaksikan oleh Shinbi dan juga Jubi yang masih dalam ikatan. Kekuatan Sashins berbentuk seperti ruang prisma yang mengunci rumah Shinbi dan seluruh yang ada di isinya. Sementara itu Gaan masih terbaring di rumah sakit karena efek mata merah yang masih dia derita. Tiba-tiba jiwanya seperti diserap, begitupun dengan anak-anak yang lainnya. Benar saja jiwa mereka diserap oleh Sashins. Shinbi bertanya kepada Sashins apa yang dia lakukan. Sashins berkata jika ini sudah waktunya menghancurkan dunia, karena ramean akan muncul. Iya, ramean adalah penyebar wabah mata merah yang sesungguhnya. Sashins menggunakan jiwa anak-anak tadi untuk membangkitkan ramean. Sashins kemudian bercerita tentang ramean. Dahulu kala, sesosok wanita berhasil menciptakan wabah mata merah. Kekuatannya menyebar ke seluruh dunia, di mana dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Tetapi ada pengusir makhluk yang berhasil menyegelnya. Sementara, Sashins sendiri diperintahkan untuk menghancurkan dunia dengan menyebar wabah mata merah. Kembali ke masa sekarang, Sashins mengatakan jika Pangeran Jubi adalah mangsa terakhir mata merah. Sashins akan menggunakan energi Jubi untuk membangkitkan ramean, dan dunia akan menjadi milikku. Itulah yang dikatakan Sashins. Sashins kemudian mengambil energi Jubi. Jubi mengerang kesakitan teman-teman, kasihan banget. Di tempat lain, Ken masih bertarung melawan makhluk ular. Hari dan Gembi akan dihisap oleh pasir yang menumpuk. Kita harus keluar dari sini, teriak Gembi. Ken menyerang habis-habisan makhluk ular tersebut, hingga makhluk ular itu pun kalah. Gembi dan Hari berhasil keluar dari tumpukan pasir. Gembi, kok tidak apa-apa? Begitu Hari bertanya. Aku tidak apa-apa, tapi ini belum berakhir, Hari, kata Gembi. Namun guys, makhluk ular itu bangkit kembali. Sekarang makhluk itu berubah menjadi ular berkepala 3. Tentu saja Ken yang banyak bicara itu tidak gentar sama sekali. Hari melihat keanehan dengan diri Rion, karena sampai kini Hari belum menyadari jika orang yang ada di hadapannya bukanlah Rion, melainkan Ken. Gembi berkata, Rion memang berbeda, kekuatan energinya menjadi hitam. Sementara itu proses pengambilan energi Jubi oleh Sashins belum selesai nih. Jubi masih kesakitan. Dan akhirnya Sashins pun berhasil mendapatkan energi Jubi guys. Jubi terjatuh tak sadarkan diri dan Shinbi tidak bisa melakukan apapun. Kekuatan dari energi Jubi disatukan dengan jiwa-jiwa yang lain. Lalu muncul cahaya dari ujung prisma dan membuat aura merah memenuhi isi prisma tersebut. Kembali kepada Ken, Ken masih bertempur melawan makhluk ular berkepala 3. Dan akhirnya Ken berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Namun dia juga merasakan sakit karena racun yang mulai menyebar ke dalam tubuhnya. Sungguh aku tidak tahan dengan ini, begitulah katanya sembari menahan sakit. Ken kemudian melompat ke atas untuk menuju ke atas rumah Shinbi. Di sekolah, Hyunwoo dan Duri melihat cahaya lurus yang menuju langit. Mereka menyadari jika cahaya itu berasal dari rumah Shinbi. Ken kini sudah tiba di rumah Shinbi. Shinbi sangat senang karena kedatangan Ken. Rion, akhirnya kau datang juga. Namun Ken mencuekannya. Ya iyalah, dia kan Ken Shinbi, haha. Shinbi sangat kesal nih gara-gara ulah Ken yang tak menghiraukannya. Ken mendatangi Sashins. Ken kini juga sudah berdiri tepat di hadapan Sashins. Kemudian Sashins berkata, beraninya kau datang kemari, apa kau ingin dibikin meninggoy? Ken lalu berkata, beranikah kau melawanku? Ayo lawan aku. Mereka kemudian saling adu kekuatan. Shinbi bertanya dalam hati apakah itu benar-benar Rion. Selang beberapa waktu, Hari dan Gembi datang. Shinbi, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, tapi Jubi diserang.
Gembi kemudian memeriksa Jubi dan mengatakan bahwa Jubi hanya pingsan, dia akan segera sadar. Hari kemudian bertanya apa yang terjadi. Sinbi mengatakan jika Sasin mengatakan tentang ramean dan dia telah mengambil energi Jubi. Dia juga mengambil jiwa-jiwa. Hari menambahkan mungkin saja dia juga mengumpulkan kekuatan mata merah. Dia menghisap energi jiwa orang-orang. Hari berkata kita harus menghentikannya. Ayo pergi. Gaan dan Jubi, aku akan menyelamatkan kalian. Di tengah keseriusan itu tiba-tiba Sinbi merengek agar mereka melepaskan ikatannya. Haha. Ken masih bertarung melawan Sasins. Rupanya Sasins memiliki kekuatan yang hebat. Sampai-sampai Ken pun dibuat kewalahan. Dengan sisa tenaganya, Ken mencoba menghalau serangan-serangan dari Sasins. Pada akhirnya dia pun kini sudah berada dalam ikatan Sasins. Saat Sasin akan menyerang Ken, Hari tiba-tiba datang. Tunggu, kau menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Aku tidak akan memaafkanmu. Kau berani ikut campur, gertak Sasin. Kekuatan Sasins kemudian menyerang Hari hingga membuat bola makhluknya terjatuh. Kau melakukan kesalahan besar, teriak Sasins. Lalu dia menyerang Hari lagi. Gembi mengeluarkan mantra menghentikan waktu untuk menyelamatkan Hari. Mantra Gembi sementara mampu menahan Sasins dan berhasil melepaskan ikatan Ken. Hari bertanya kepada Ken apakah ada sesuatu yang bisa mereka lakukan. Ken berkata bahwa kartu safirnya telah habis. Dia juga tidak yakin dengan racun di tubuhnya apakah dia mampu melawan Sasins. Melihat itu Hari sangat khawatir, namun Ken bertindak sangat kasar. Jangan panik karena aku sedang memulihkan diri. Aku harus menghentikan dia, itu akan memakan waktu lama, begitu katanya. Sementara mantra Jubi melemah. Hari harus mengambil tindakan dan Ken melarangnya karena itu bisa membahayakan Hari. Sinbi yang melihat itu kemudian berpikir sejenak untuk mencari ide, hingga akhirnya dia menemukan sesuatu. Kekuatan Gembi melemah, hingga mantranya menghilang. Sasins bangkit kembali dan menyerang mereka. Hari berhasil menghindar dari serangan Sasins, namun kini Sasins sudah berdiri di hadapan Hari. Hari sudah dalam ikatan Sasin. Sasin bersiap untuk menyerang Hari. Namun tiba-tiba Sinbi datang dengan idenya tadi. Aku tidak akan membiarkanmu. Dia menyerang mata Sasin menggunakan soda. Sasin yang tak terima tentu saja membuat Sinbi terlempar. Tali yang menjerat Hari pun terlepas. Kesempatan itu dimanfaatkan Hari untuk memberikan tendangan kepada Sasin yang masih kesakitan pada matanya. Lalu Yunwoo dan Duri datang. Yunwoo melemparkan bola makhluk pada Hari. Hari dan Duri kemudian memanggil makhluknya. Makhluk gabungan robot giok baja besi. Makhluk giok memberikan serangan-serangan kepada Sasin hingga Sasin pun kewalahan. Ken dengan kekuatannya kemudian membantu makhluk Hari dengan menyerang makhluk Sasin. Sampai di sini sepertinya usaha mereka membuahkan hasil. Mereka semua sangat bahagia karena berhasil mengalahkan Sasin. Hari kemudian menghampiri Ken dan bertanya bagaimana bisa kekuatan Ken bisa seperti tadi. Ken kemudian mengatakan, apakah kau tidak menyadarinya? Aku adalah Ken. Hari kaget mendengar perkataan Ken. Sementara itu Duri bertanya mengapa langitnya masih berwarna merah. Lalu tiba-tiba mereka semua dililit oleh kain putih. Sepertinya itu adalah Sasin. Gembi masih merasakan energi Sasin. Lalu tiba-tiba pasir berjatuhan dari langit. Dan ya, Sasin bangkit kembali. Tentu saja dengan amarah yang sangat besar. Sekarang mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kemudian Sasins mengeluarkan kekuatannya lagi untuk memanggil Rameon. Atap prisma itu terbuka, langit berlubang. Lalu keluar sosok yang sangat menyeramkan. Ya, dia adalah Rameon, penyebar wabah mata merah. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Sasin sehingga membuat prisma itu tertutup kembali. Dan Rameon ditarik masuk. Langit yang berlubang kini tertutup lagi. Wih, orang itu adalah Kang Lim guys. Kang Lim muncul nih, Mimin excited banget nih, haha. Dengan kekuatan pedang apinya Kang Lim dengan mudah melenyapkan Sasin. Ruangan prisma yang mengurung mereka pun hancur. Tali-tali yang mengikat Hari dan yang lainnya pun lenyap. Dan Jubi sudah sadar kembali. Apakah semuanya sudah kembali normal? Lanjut. Hari baru menyadari jika itu adalah Kang Lim. Hari dan Duri nampak bahagia. Namun Sinbi memerintahkan mereka agar jangan mendekati Kang Lim karena ada sesuatu yang berbeda dari Kang Lim.
Kang Lim lalu melepaskan energi-energi manusia yang masih tersegel. Dia kemudian mengambil energi Jubi. Di sini nih yang bikin episode ini sangat apik. Kang Lim akan beranjak pergi. Kemudian Hari berteriak, "Kang Lim, tunggu, jangan pergi. Dari mana saja kau selama ini? Apa yang terjadi padamu?" Kemudian Gen berkata, "Hei, sadarlah, hentikan itu, dia bukan temanmu lagi." Hari kaget dong. Ken melanjutkan kata-katanya, "Choi, Kang Lim mengkhianatimu. Apakah kau tidak melihat simbol itu? Dia telah menjadi pengusir makhluk Wido." Hari berteriak lagi, "Tidak mungkin. Kang Lim tidak akan melakukan itu. Benar kan Kang Lim? Katakan padaku." Namun kata Ken, karena Kang Lim tidak berkata sepatah kata pun, artinya semua itu benar. Kang Lim kini adalah pengusir makhluk Wido. Ken kemudian akan mengajak Kang Lim bertarung. Lalu tiba-tiba muncul suara, "Maaf, tapi tidak sekarang. Kami di sini karena ada sesuatu yang penting." Ya, itu adalah Chung Ha. Siapa di sini yang menantikan Chung Ha, guys? Haha. Hari kaget melihat Chung Ha. Chung Ha kemudian menyapa Hari. "Hai Hari, lama tidak bertemu." Chung Ha kemudian menyerang mereka menggunakan kekuatan akar pohon. Jubi baru menyadari jika selama ini yang menyerang kerajaan langit bukanlah Sasin, melainkan pengusir makhluk Chung Ha. Dari awal dia memang menginginkan energi Jubi. Namun Jubi berhasil melawan, dan hal itulah yang membuatnya jatuh ke bumi. Hari kemudian berteriak, "Kang Lim, apa yang terjadi? Katakan padaku, apakah yang dia katakan tadi benar?" Tanpa memandang Hari, hanya dengan membelakanginya, Kang Lim berkata, "Ya, benar." Kang Lim kemudian berkata kepada Chung Ha, "Misi sudah selesai, ayo kita pergi." Chung Ha dan Kang Lim berjalan meninggalkan mereka. Dengan sedih Hari berkata, "Tunggu Kang Lim, Kang Lim." Kemudian Kang Lim seperti mengucapkan sesuatu, dan Hari mampu memahami isyarat itu. Kang Lim kemudian meninggalkan mereka. Hari menangis sedih, dan film pun selesai. Nah guys, itu dia alur film episode 11 season 5. Episode 11 ini sekaligus menjadi penutup Shinbyo season 5 musim pertama ya. Info yang beredar, musim kedua akan tayang pada November tahun ini guys. Masih lama ya. Sebaiknya kita bersabar. Sampai di sini dulu ya guys. Mohon maaf jika ada salah kata. Tak lupa Mimin ingatkan untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.